Bek klub Liga Inggris, Justin Hubner akhirnya mendapatkan panggilan lagi dari Shin Tae-yong untuk lawan Jepang dan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner sebelumnya absen ketika skuad Garuda melakoni 2 pertandingan tandang ke Bahrain dan Cina. Penyebabnya adalah bek Wolves U21 mengalami cedera. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong tidak memanggil pemain berusia 21 tahun ini. Absen di 2 laga sebelumnya, kini Justin Hubner akan kembali membela timnas Indonesia. Ia masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Bakal memperkuat tim merah putih lagi, Justin Hubner akhirnya meluapkan rasa senangnya via Instagram Stories. "Saya kembali," tulisnya dengan emoji menghembuskan nafas. Hadirnya Hubner di skuad Garuda Bipsa menambah kekuatan di lini belakang. Sebelumnya, posisi bek tengah kiri diisi bergantian oleh Calvin Verdong, Rizky Ridho, hingga Jordi Amat. Adapun pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang akan digelar pada 15 November 2024. 4 hari berselang, skuad Garuda menghadapi Arab Saudi. Timnas Indonesia dipastikan akan tampil dengan pemain U22 di Piala AFF 2024. Itu karena turnamen ini bukanlah kalender resmi FIFA. Meskipun demikian, pelatih Indonesia Shin Tae-yong tetap yakin dengan kekuatan skuad Garuda. Dia pun menargetkan Indonesia menembus final di Piala AFF 2024. Memang tim kita akan datang dengan timnas U22. Pastinya kurang secara kemampuan dibandingkan tim lain. Namun, saya akan berusaha semaksimal mungkin, kata Shin Tae-yong. "Saya berharap kita bisa sampai ke final. Kemampuan kita sudah berkembang, masih bisa sampai final," tegasnya. Indonesia tergabung di grup B di Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Rencananya Indonesia akan melakoni TC di Bali. Shin Tae-yong juga mengakui akan sulit memanggil pemain dari luar negeri di Piala AFF. Itu karena turnamen ini bukan kalender resmi FIFA. Laga pertama Indonesia di grup itu berlangsung pada 9 Desember di Yangon, Myanmar. Berikutnya, Indonesia akan menjamu Laos di Jakarta pada 12 Desember. Lalu bertandang ke Vietnam 3 hari kemudian, dan kembali bertarung di Indonesia menghadapi Filipina pada partai pamungkas grup pada 21 Desember. Sejak Piala AFF dilaksanakan pada 1996, Indonesia belum pernah menjuarai turnamen tersebut. Prestasi terbaik Indonesia di Piala AFF adalah menjadi finalis atau peringkat kedua yang diraih 6 kali, yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga turut menanggapi kabar 2 lagi pemain keturunan yang bakal menjalani proses naturalisasi. Kedua pemain asal Belanda yang dikabarkan bakal segera dinaturalisasi yakni Miliano Jonathans dan Jairo Ridwal. Kabar tersebut sebelumnya dibeberkan oleh podcaster asal Belanda, Denny van Laar, yang menyebut Jairo Ridwal positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Soal kabar tersebut, Arya menegaskan bahwa kedua pemain tersebut belum ada dalam rencana untuk dinaturalisasi. Sementara itu, Miliano juga mengaku secara gamblang saat dirinya diwawancarai ESPN Belanda bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan tim kepelatihan timnas Indonesia. Miliano Jonathans memiliki darah Indonesia Belanda. Ia punya garis keturunan dari sang ayah yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans disebut merupakan keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Arya hanya memastikan saat ini PSSI sedang memprioritas untuk naturalisasi Kevin Dix. Selain itu, ada 2 pemain lain untuk timnas wanita yakni Estela Lopati dan Noah Leatomu. Nama kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam tidak masuk daftar pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya Asnawi dikarenakan pemain Port FC itu sedang mengalami cedera. Ditambah dicoretnya Wahyu Prasetyo, Shin Tae-yong memasukkan nama Yance Sayuri dan Yakob Sayuri sebagai pengganti di lini belakang.
Kiper Hernando Ari Sutaryadi juga dipastikan absen karena cedera. Posisi kiper Persebaya Surabaya itu digantikan Muhammad Riyandi dari Persis Solo. Belum ada nama Kevin Dix untuk laga timnas Indonesia kali ini. Pemain FC Copenhagen itu masih harus menunda debu bersama timnas Indonesia karena proses naturalisasi yang tampaknya belum usai hingga laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain lain yang kehilangan tempat ada striker Persib Bandung Dimas Drajat. Selebihnya tidak ada kejutan dalam daftar pemain timnas Indonesia. Jordi Amat yang sempat absen di laga melawan Cina karena cedera, kembali masuk skuad timnas Indonesia. Begitu juga dengan Justin Hubner yang kembali ke timnas Indonesia usai menjalani akumulasi kartu. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Jepang pada 15 November dan kemudian menjamu Arab Saudi pada 19 November. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengumumkan kabar baik soal naturalisasi Kevin Dix. Dia mengatakan proses naturalisasi bek FC Copenhagen itu rampung Maret 2025. Arya menjelaskan proses naturalisasi Kevin Dix baru bisa rampung pada bulan Maret 2025 bukan tanpa alasan. Karena itu semua tak luput pada transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Seperti yang kami sampaikan, masih proseskan bahwa pemerintahannya masa transisi. Tapi kita optimistis Maret 2025 rampung, kata Arya. PSSI sedang memproses naturalisasi Kevin Dix. Perjalanannya pun masih panjang. Bek berusia 28 tahun itu masih harus melalui proses persetujuan DPR dan pemerintah, pengambilan sumpah WNI, hingga perpindahan federasi. Banyak yang berharap kalau proses naturalisasi bek anyar itu bisa rampung pada November nanti. Namun jika melihat situasi yang ada saat ini tampaknya tidak akan terkejar. Mengingat pemerintahan saat ini sedang dalam masa transisi. Karena itu, PSSI optimistis kalau proses Kevin Dix akan selesai pada Maret 2025. Jika selesai di Maret 2025, itu artinya Kevin Dix kemungkinan besar akan debu bersama timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 2226 25 Maret 2025. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga angkat suara mengenai kabar yang beredar bahwa Emiliano Jonathans dan Jairo Riedewald menjadi calon pemain diaspora selanjutnya yang bakal membela timnas Indonesia. Arya Sinulinga mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan apapun dari PSSI. Ia menegaskan bahwa semua pemain keturunan yang berpotensi membela timnas Indonesia baru bisa dikatakan resmi direkrut bila sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Belum ada, tunggu saja, ucap Arya Sinulinga. Nama Emiliano Jonathans dan Jairo Riedewald memang belakangan santer bakal membela timnas Indonesia. Bahkan Emiliano mengaku secara gamblang saat diwawancarai ESPN Belanda bahwa ia sudah berkomunikasi dengan tim kepelatihan timnas Indonesia. Emiliano Jonathans memiliki darah Indonesia Belanda. Ia punya garis keturunan dari sang ayah yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Emiliano Jonathans disebut merupakan keturunan marga Jonathans yang merupakan satu dari 12 marga Belanda di Depok. Sementara Jairo Riedewald kabarnya akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Podcaster asal Belanda Denny van Laar menyebut bahwa Jairo Riedewald positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Itu disampaikan pada September 2024 saat diwawancarai Yusa Nugraha.